kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Tadi khatib bacakan sepotong hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Sakar Ad-Dawsi At-Tamimi atau yang dikenal dengan Abu Hurairah. Hadis itu terdapat dalam kitab Bukhari Muslim atau yang dikenal dengan Muttafaqun Alaih, dan hadis itu sahih. Makna hadis itu adalah ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka tema dari khutbah kita adalah orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Naungan apa yang dimaksudkan di sini adalah naungan Allah ketika nanti pada masa ketika matahari berada satu jengkal di atas kepala kita, maka ketika itu kata Nabi ada orang yang dinaungi. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, kalau sekarang kita kepanasan dari terik sinar matahari, maka kita bisa bernaung di masjid yang megah ini. Kalau kita nanti pulang ke rumah, bisa bernaung di rumah. Kalau kita pergi ke pasar, bisa bernaung di toko, di ruko atau di supermarket. Dan kalau petani di sawah, bisa bernaung di pondok-pondok yang mereka bikin sendiri, atau bernaung di pokok-pokok kayu yang teguh. Tapi bernaung pada tempat yang khatib sebutkan itu ada batas waktunya. Suatu saat nanti akan hancur bersamaan dengan hancurnya bumi. Banyak diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang akhir zaman ini. Salah satu di antaranya adalah surat Al-Infitor yang kami bacakan ayat 1 sampai ayat 4. Iza sama'un fatarat, ketika langit terbelah. Jangankan terbelah kaum muslimin, bocor saja lapisan ozon gara-gara rumah kaca, gara-gara pembalakan dan pembakaran hutan, gara-gara asap kendaraan motor yang begitu banyaknya, gara-gara pembakaran sampah dan lain sebagainya, maka bocorlah lapisan ozon. Masuk uap panas dulu, maka panaslah bumi ini. Tapi nanti kata Allah, iza sama'un fatarat, ketika langit terbelah, wa izal kawakibun tasarat, ketika bintang-bintang, benda-benda langit jatuh berhancuran. Ketika kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kita melihat pada bulan purnama ada meteor jatuh. Tapi ketika kita lihat meteor jatuh, tidak sampai ke bumi. Kalaupun sampai ke bumi hanya sebesar bola kasti. Kalau sampai sebesar basket, maka hancurlah bumi. Kenapa nak sampai ke bumi kaum muslimin? Karena kata Allah dalam surat An-Naml, wa banaina fawqakum sab'an shidada, kami bangun di atas kamu 7 lapis langit, maka itulah yang melindungi kita dari benda-benda langit. Tapi nanti kata Allah, wa izal kawakibun tasarat, langit runtuh, bintang-bintang Jupiter, Mars dan lain sebagainya akan hancur. Wa izal biharu fujirat, ketika air laut diledakkan, apa maknanya? Kalau sekarang kita bisa minum itu karena air laut yang bercampur dengan air tawar. Tapi nanti ketika air laut diledakkan, diangkat oleh Allah, tsunami gelombang besar terjadi, maka hancurlah kita. Wa izal biharu fujirat, wa izal quburu bu'sirat, ketika orang-orang yang sudah meninggal dibangkitkan kembali. Berapa orang yang sudah meninggal kaum muslimin? Kita baca di dalam literatur bahwa orang yang sudah meninggal kata seorang ahli demografi sejak Nabi Adam sampai sekarang sampai 12 miliar. Maka nanti akan dibangkitkan, wa izal quburu bu'sirat, dibangkitkan oleh Allah. Dalam surat Yasin Allah katakan, wa in kullu lamma jami'a ladaina muhdarun, mereka akan kami kumpulkan kata Allah. Untuk apa? Inna sam'a wal basara wal fu'ada, pendengaran, penglihatan dan hati mereka akan diminta pertanggungjawaban. Di mana itu? Di padang mahsyar nanti. Ketika matahari berada satu jengkal di atas kepala kita, berapa lama kita berada dalam matahari satu jengkal di atas kepala kita? Banyak ulama mengatakan, tapi salah satu Ibnu Katsir katakan
450 tahun kita berada di atas, di bawah matahari, satu jengkal di atas kepala kita. Sementara satu hari di akhirat itu sama dengan yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Tapi kata Nabi, di saat-saat matahari begitu terik, ada orang-orang yang nanti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ibadahnya di dunia. Siapa mereka? Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kaum muslimin, kenapa tidak dikatakan ustadz yang adil, guru yang adil, ulama yang adil, buya yang adil, atau orang tua yang sudah membesarkan anak yang adil, tapi dikatakan pemimpin yang adil? Kalaulah orang tua adil, kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, maka orang tua hanya bisa membuat anak-anak adil 5, paling banyak sekarang ini 7 orang. Tapi kalau pemimpin yang adil, maka orang-orang yang berada di bawah otoritasnya itu merasa sejahtera. Kalau pemimpin pada yang adil misalnya, maka hampir 55.000 penduduk pada yang menikmati keadilan. Kalau pemimpin Sumatera Barat adil, maka hampir 360.000 penduduk, 3.600.000 penduduk Sumatera Barat merasakan keadilan. Kalau pemimpin Indonesia adil, maka hampir 260 juta penduduk Indonesia menikmati keadilan. Karena banyaknya orang yang merasakan keadilan, nanti di akhirat pemimpin yang adil akan didahulukan mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua mendapat naungan nanti adalah syabun nasya'a fil ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak dikatakan orang tua kaum muslimin? Kenapa dikatakan anak muda? Karena kalau orang tua taat tumbuh beribadah itu sudah biasa, karena malaikat sudah mengintai orang tua. Tapi kalau anak muda yang taat tumbuh beribadah kepada Allah, maka itu baru luar biasa. Karena apa? Karena anak muda adalah punya nafsu birahi yang tinggi, nafsu amarah yang tinggi, punya kesempatan bermain yang banyak. Tetapi ketika dia tumbuh beribadah, maka ketika itu dia mendapat naungan kedua pada anak-anak. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, orang-orang yang mendapat naungan ketika nanti tiada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rajulun qalbuhu ala bil masjid, orang-orang yang tergantung hatinya di masjid. Kenapa hati bisa tergantung di masjid, hati di bawah selalu? Karena sudah diberi cahaya oleh Allah. Allahu nurus samawati wal ardh, Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Surat Nur ayat 35. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu li nurihi may yasha, Allah membimbing orang-orang yang dikehendaki pada cahayanya. Sehingga ketika 1 Syawal ini, selama 30 hari kita intensif berpuasa serta beribadah tengah malam, semestinya kita sudah diberikan cahaya ini oleh Allah. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi yang ketiga, orang-orang yang mendapat naungan nanti adalah orang-orang yang hatinya tergantung di masjid. Ketika muazzin memandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hatinya tak senang di rumah. Dia letakkan cangkulnya, dia tutup tokonya, dia letakkan komputernya, ibu-ibu dia letakkan walinya, masak-memasak dia hentikan, lalu dia pergi ke masjid karena hatinya tidak senang di rumah ketika dalam kondisi normal. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Maka kata Ibnu Katsir, itulah orang-orang yang sudah diberi cahaya oleh Allah. Yang keempat, orang-orang yang mendapat naungan nanti ketika tiada naungan kecuali dengan Allah adalah rajulani tahabba billah ijtama alaihi wa tawaqa alaihi, dua orang yang saling bercinta karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Maknanya kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, yaitu orang-orang yang selalu melakukan hubungan silaturahim yang baik.
Karena hadis ada mengatakan salah satu tartafi' salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 golongan yang salatnya tidak diangkat ke Sidratul Muntaha oleh malaikat pada hari Senin dan hari Kamis. Siapa mereka? Salah satunya adalah akhawani mutasawimani, 2 orang yang saling tidak bertegur sapa, 2 orang yang tidak berbunyi, 2 orang yang konflik tapi tidak saling memaafkan. Dia tahan selalu. Maka apa yang dilakukan di bulan puasa, sholat wajibnya, sholat sunnahnya, tarawihnya, duhanya, witirnya, tahajudnya, rawatibnya tidak akan diangkat oleh malaikat selagi kita berkelahi, berkonflik, tidak bertemu sapa. Berapa hari diberi oleh Nabi kita boleh bertemu sapa? Salah, fauqa salasa, 3 hari boleh. Kalau sudah 3 hari, maka amal ibadah sholat kita tidak angkat oleh malaikat ke Sidratul Muntaha. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, maka orang-orang yang keempat yang mendapat naungan ketiga panas membara nanti adalah 2 orang yang bersahabat karena Allah. Walaupun dia tidak punya jabatan, walaupun dia tidak punya pangkat, maka dia tetap bersahabat. Karena realitas yang sering terjadi di dunia kita ini, dia jatuh miskin, kawan lari semua. Jabatannya hilang, kawan pergi semua. Maka jangan terjadi seperti itu. Artinya apa? Semua kita sama. Yang membedakan kita adalah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Berhubung waktu kita singkat, maka 4 itu yang kita sampaikan. Insya Allah pada minggu ke-5 bulan berikutnya akan kita lanjutkan 3 lagi. Mudah-mudahan yang 4 ini kita miliki semua, sebagai RT, sebagai lurah, sebagai camat, wali kota, gubernur, dan presiden. Kalau dia adil, maka dia nanti mendapat naungan pertama. Lalu anak muda yang tumbuh beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang hatinya tergantung di masjid, lalu orang-orang yang selalu menjaga hubungan silaturahim dengan saudara, tetangga, dan kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Karena kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa itu ya Rasulullah? Qatimur rahim, orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ba'tadun ya ulil absar la'allakum tuflihun.